mikirnya ya, seks edukasi itu tuh lagi-lagi hanya tentang penetrasi. Aku juga Oh, kalau misalnya nonton video itu lagi ya di yang sekarang gitu ya, aku mungkin akan mikir gila ya, gue dulu berani banget. apa ya kuning-kuning gitu? Nasi mie, Ya, nasi itu tadi. nasi mentega, nasi goreng. Sate babi, sate sate ayam, Bukan, ada ininya nih Kak. sate kelinci. Wah, Kalau misalnya emang masih ngerasa hal kayak gini tabu, coba tanya ke temen yang menurut kamu bisa dipercaya. Ini salah satu hal yang orang masih nganggep tabu banget. Mereka takut ke dokter gitu ya. Perilakunya udah perilaku berisiko gitu. Ada cerita para puan. nah, tapi gini Kak, kalau kita bicara soal self love ya, aku tuh bahkan dari teman-teman aja ya, aku tuh suka sering dapat pertanyaan soal self love dan biasanya mereka kaitkan itu hubungannya dengan hubungan dengan lawan jenisnya gitu ya, hubungan dengan pasangannya sampai urusan soal seks. Mungkin kayak tadi kita sempat bahas juga ya di depan. Nah, kalau misalnya Kak Sisil itu kan kita lihat sebenarnya punya banyak upaya menormalisasi seksualitas ya, biar orang tuh nerima, nggak asing gitu. Tapi kalau buat Kak Sisil sendiri, apakah self love itu yang seperti itu? Atau Kak Sisil punya kayak definisi lain atau arti self love yang berbeda? Self love menurutku itu penerimaan ya. Emang penerimaan diri sendiri ya kita apa adanya gitu. Tapi juga bukan berarti kita nggak berusaha untuk mengubah sifat-sifat negatif kita gitu. Pasti kan tiap orang punya positif negatif ya. Pasti punya kekurangan kelebihan juga gitu. Penerimaan aja kalau oh ya aware gitu terhadap oh gue tuh punya emang sifat gue begini, sifat gue begitu gitu. Jadi aware aja kalau misalnya udah mulai ada annoying gitu yang menurut kita kayaknya nggak enak deh kalau kayak gini terus ke orang lain. Aku pun jadi ngerasa capek dan udah kayak worn out banget gitu ya. Ya udah coba diubah gitu. Jadi menurutku self love itu ya penerimaan diri dan karena kita udah menerima diri kita itu cukup dan memang seperti ini itu kadang-kadang yang akan mendorong kita untuk oke, gue udah kayak gini, gimana nih bisa gue untuk lebih dari ini gitu. Gitu sih. Oh, oke. Nah, kalau yang Kak Sisil biasa lakukan gitu ya buat mengekspresikan bahwa tadi Kak Sisil bilang bahwa aku itu berharga gitu ya, aku itu cukup, ada cara-cara yang dilakukan? Again, aku pikir ini adalah proses. Aku pun tidak akhirnya begini gitu langsung gitu ya. Lahir langsung percaya diri tidak. Tapi ini benar-benar Keluar-keluar udah, proses. hey gitu ya. Kan Nah, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Pasti ada lah, pernah lah rasa nggak percaya diri itu pasti ada. Dulu pernah lah kayak aku merasa diri aku gemuk banget apa segala macem gitu kan. Sampai kayak berusaha diet-diet apa segala kayak gitu. Tapi yang jelas itu adalah proses yang akhirnya self love itu akhirnya jadi apa ya jalan yang akhirnya aku pilih karena makin lama kalau misalnya aku mikir ya gue kayak gini buat siapa ya gitu. Setelah gue pikir-pikir kayak capek juga ya kalau ngelakuin kayak gitu untuk orang lain gitu. Apa untuk pacar, apa untuk orang tua, untuk keluarga gitu ya supaya nggak dikatain atau gimana supaya ya. nggak dibully gitu. Lama-lama kan capek juga ya dan akhirnya aku memilih jalan self love karena ya aku harus apapun itu yang terjadi sama diriku ya aku harus milih diriku sendiri lah. Aku harus ngelakuin apapun itu ya untuk aku, bukan untuk orang lain. Gitu sih. Oke. Kalau di Sisilism sendiri Kak, gimana tuh caranya menyuarakan gitu ya? Atau misalnya ngajak audiens perempuan untuk mengekspresikan self love tadi, menunjukkan bahwa diri mereka berharga gitu. Kalau dari Sisilism ada konten yang spesifik gitu nggak sih? Bentuk yang Pernah spesifik? kok pernah bikin apa namanya kelas gitu ya di webinar itu gimana caranya self love gitu. Pernah kok terus untuk apa namanya memaafkan diri sendiri gitu, memaafkan masa lalu itu pernah kita bikin kelas-kelasnya kayak gitu, kayak tentang terkait trauma juga pernah gitu. Paling banyak kelas yang diikutin yang orang-orang tertarik tuh kelas itu atau jangan-jangan ada yang lain, Kak? Uh, itu kelas itu waktu itu aku pernah sempet ngajar ya. Kalau nggak salah tuh memaafkan diri sendiri deh. Dan itu cukup rame juga sih. Dan itu benar-benar suasananya
apa ya, wholesome banget gitu. Itu aku seneng banget sih energinya orang-orang juga, karena di situ kayak ada semacam latihannya dulu pas di awal tuh ketika aku bawain flow webinarnya itu, emang aku pengen mereka balik lagi ke diri dia yang masa lalu, terus pernah nggak sih ada orang-orang yang ngomong jelek gitu. Jadi emang itu kayak semacam latihan juga untuk mereka ngebangunin masa lalunya gitu ya, dan habis itu baru flow-nya di ending itu aku ajarin gimana caranya ngemaafin itu semua. Itu bagus banget sih responnya, orang-orang juga banyak yang nangis di kelas itu gitu. Kalau soal yang mengajak berani ke dokter itu, kan ada beberapa juga ya yang modelnya seperti itu buat periksa kesehatan genital gitu ya. Ini jadi kayak movement gitu ya Kak ya? Ya, iya. Hmm. Karena aku sempat juga kerjasama sama tes JKT gitu ya, untuk menyuarakan tes-tes kayak gini. Karena menurutku ini salah satu hal yang orang masih nganggep tabu banget, mereka takut ke dokter gitu ya. Perilakunya udah perilaku berisiko gitu, tapi mereka takut buat ke dokter Ya. karena takut dijudge, takut apa, mungkin karena denger cerita-cerita orang ya. Padahal kan ke dokter itu nggak semuanya judging gitu loh. Dan kalau perilaku sudah berisiko tapi kamu takut buat tes, kayak menurutku itu aneh aja sih. Jadi kamu kayak nggak sayang sama diri kamu sendiri dong kayak gitu. Gitu. Makanya aku nyuarain itu banget. Jadi pemikirannya itu adalah tidak sayang sama diri sendiri ya? Karena di sisi lain orang suka bilangnya adalah berani berbuat harus berani bertanggung jawab dong. Maksudnya bertanggung jawab dirinya sih gitu. Tapi ngelihatnya soal mengasihi diri ya, makanya pergilah ngecek gitu. Kayak gitu, lebih ke situ sih ini arah arah ngasih tahu orangnya gitu. Iya dong, kalau nggak sayang sama diri sendiri, Benar nggak benar bakal benar. dicek. Bukan karena buat orang lain atau bukan buat ketakutan atau apa, tapi memang karena ya kalau kita sayang diri kita, kita harus pastikan semuanya memang sehat, regularly check gitu ya. Apa sih Kak yang waktu itu biasanya diajak buat ngecek kesehatan? Apa aja sih? Biasanya IMS ya, IMS dan HIV gitu. Jadi ya IMS itu kan banyak ya, ada Hmm. sifilis, ada gonore, ada herpes gitu, sama HIV-nya juga. Oke oke. Kak, kalau kita udah bicara banyak banget nih soal sisilism, soal kasih juga sendiri, soal keberanian. Tapi kalau dari kasih sendiri gitu ya, kawan puan ini kan beragam yang ada di para puan. Ada yang sudah aware, ada yang masih bisik-bisik bahasa yang kayak begini gitu. Ada yang malah suka ternyata mencari infonya di tempat yang salah, tempat yang keliru, tempat yang nggak lengkap. Sehingga akhirnya itu balik ke mereka jadinya bukannya untung tapi buntung gitu. Ada pesan nggak sih dari Kak Sisil buat kawan puan? Apakah itu buat yang masih takut memeriksakan kesehatannya sendiri, atau yang masih bingung nyari informasi soal pendidikan seksual yang baik, atau mungkin sampai ke yang lagi mengalami menghadapi stigma nih gitu. Mungkin dia udah berani berekspresi tapi lalu dia ketemu macem-macem lah. Kak ada pesan-pesan atau penyemangat gitu nggak? Menurut aku kalau misalnya masih ngerasa hal-hal seperti ini tabu dan kita takut ya untuk menyuarakan, at least tanya atau misalnya ketika ke dokter gitu takut, menurutku coba dulu. Pokoknya buat satu langkah itu dulu untuk keluar dari zona nyamannya gitu ya. Coba tanya aja, coba kalau misalnya emang masih ngerasa hal kayak gini tabu, coba tanya ke temen yang menurut kamu bisa dipercaya. Dari situ dulu aja, nyoba ngomong dulu. Nanti lama-lama kita akan mulai terbiasa kan ya. Oh ternyata nanya kayak gini tuh bukan hal yang memalukan loh. Atau kayak oh ternyata enak loh nanya kayak gini dan akhirnya ngobrol sama orang gitu. Terus ke dokter pun nanti akhirnya akan lebih berani gitu. Karena dia nggak merasa kalau itu suatu hal yang memalukan gitu. Jadi mulai dari situ dulu. Nyuarain chill aja dulu ya. Kayak bisik-bisik dulu gitu ke teman. Baru abis itu nanti lama-lama akan terbiasa gitu. Oke. Jadi sebenarnya bisik-bisik itu nggak apa-apa ya? Yang Nggak penting apa-apa. udah berani mulai bisik-bisik dan bertanya ya? Iya, gak apa-apa. Coba aja dulu kan. Kan kita nggak pernah tahu ya.
kalau nggak nanya dulu sekali. Karena biasanya nih ya, kalau udah ngomongin hal-hal kayak gini nih, sekali nanya ke orang dan orang itu jawabnya asik gitu ya, oh itu bakal ketagihan lu nanya mulu. Itu makanya Sisil rame banget. Iya kan, makanya gitu. Ya makasih banyak ya Kak Sisil. Maksudnya dari ngobrol kita ini akhirnya jadi itu bukan sesuatu hal yang tabu buat dibicarain, apalagi antar apa ya, antar sahabat, antar temen gitu loh. Maksudnya karena kita sama-sama mengalami juga gitu ya, dan bisa jadi support system satu sama lain sih sebetulnya untuk urusan begini ya Kak ya. Ya. Tapi sebelum kita pamit-pamitan, kita main games dulu nih kayaknya Kak. Jadi kita punya games dari teman-teman di Para Puan nih, games tebak gambar. Rulesnya itu nanti kita masing-masing akan dikasih 3 paket kata. Kata yang kita pilih, kita harus gambar di Jamboard. Kita akan ganti-gantian. Lalu intinya tentu tebak gambar, jadi kita harus saling tebak. Kita punya waktu 60 detik buat menggambar, lalu aku atau Kak Sisil akan gantian menebak. Nah, yang menggambar akan dapat poin 11 dan orang yang menebak akan dapat poin 10 untuk setiap kata yang digambar dan berhasil ditebak oleh lawan dalam 40 detik pertama. Jadi kalau 40 detik pertama kita udah aku atau Kak Sisil udah saling tahu, kita langsung dapat poin 11. Yang gambar dapat 11, yang nebak dapat 10. Lalu kalau gambar berhasil ditebak setelah lewat dari 40 detik, maka poin untuk penebak akan berkurang menjadi 9 poin, dan poin untuk orang yang menggambar tetap 11. Jadi dikurangi. Kedua pihak tidak akan mendapatkan poin jika pihak yang mendapat giliran menebak tidak berhasil menebak gambarnya. Oke, jadi kita siap nih ya, Kak Sisil? Oke. Aku bahkan belum berani mengeluarkan kata-kata ember. Ember. Taruh dulu, sabar. 2 ember, 2 bantal. Bukan. Oke. Wow, ganti warna nih. Ada merah-merahnya. Makanan. Spaghetti. Bukan. Sop tomat. Ini ceritanya sumpit. Ini alat makannya. Mie goreng. Bukan. Sumpit. Dimsum. Bakso. Mirip. Biasanya dia pakai ini. Biasanya dia pakai Ini loh yang ada ininya. ikan. Sushi. Wow, iya juga sih. Oh, ini Tobiko ya, Kak? Iya, Tobiko. Gue bingung sumpah bikin sushinya. 2 kata. Sate. Ya. Nah, ini yang susah nih. Apa? Oh, belum. Kan 2 kata. Oh, Di sini muka saya udah mulai aneh, saudara-saudara. sate babi. Sate ayam. Ada ininya nih, Kak. Sate kelinci. Sate kambing. Iya. Betul sekali. Ini Dua kata. Sup ayam. bisa jadi. Mie ayam. Iya, benar. Aku nggak tahu nih sebenarnya harusnya 2 kata apa 3 kata, tapi mungkin kita coba aja.
Mana lama banget. Aduh, ini kesakingan kita nggak bisa pakai Wacom ya. Jagung. Nah, iya. Ini ya. Terus Jagung bakar. bukan. Nasi jagung. Ya. Ini ceritanya piring lah ya ini. Ini. Beras. Bisa jadi Nasi. ya, Oke. Nasi Padang. perhatikan Nah. warnanya. Oh iya. Nasi mentega. Nasi roti. Bukan. Nasi apa ya, kuning-kuning gitu. Nasi mie. Nasi itu tadi. Nasi mentega. Nasi goreng. Ya Nasi udah, kuning. nih. Nasi kuning. Gitu. Kanan. Terus Steak. betul sekali. Ya, dikit banget. Tapi tetap aja kalau udah kayak gini nih, yang menang tetap kasih Sil sih. Soalnya jago gitu loh. Nasi kuning. Kasih Sil, terima kasih banyak ya. Udah ngobrol panjang kali lebar. Udah mau main games tebak-tebak gambar pula. Terima kasih banyak ya buat waktunya. Terima kasih Kak Indi dan semua tim para puan dan kawan-kawan puan. Aku bersyukur banget kita ada waktu ketemu, ngobrol, tercerahkan banget soal hal-hal kayak gini. Semoga kawan puan semua dapat manfaatnya dan sukses terus nih buat Sisilism. Semoga 2.0-nya naik kelas jadi apa lagi gitu kan. Iya, amin. Amin. Terima kasih banyak ya Kak Sisil, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Kawan puan, terima kasih banyak ya sudah mendengarkan, sudah menyimak obrolan kita dengan Sisil hari ini. Kalau kita ingat-ingat lagi nih, apa katanya Kak Sisil? Kak Sisil mengingatkan bahwa salah satu bentuk self-love adalah dengan berani bertanya atau speak up soal isu seksual yang sedang kita alami. Mulai aja dari lingkungan terdekat, tanya atau cerita ke teman yang bisa dipercaya. Kalau misalnya ada keluhan yang serius, psikis ataupun fisik, jangan juga ragu atau takut untuk pergi dan menghubungi dokter. Kalau kawan puan mungkin saat ini sedang kebingungan mencari teman ngobrol, atau teman bertanya, teman yang bisa aman kita ajak bercerita soal seksualitas, bisa hubungi para puan atau langsung kunjungi akun Instagram Kak Sisil di @sisilism2.0. Boleh tinggalkan like, subscribe juga akun Cerita Para Puan, dan tinggalkan komen kalau misalnya ada perempuan hebat lain yang ingin kita ajak ngobrol bareng di Cerita Para Puan. Sekali lagi terima kasih sudah nyimak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.